Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayahnya dan juga nikmat sehat walafiat sehingga pada hari ini, pada pagi ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke musola ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah dirangkai sekaligus dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mulai dari rumah sampai musola ini menjadi penyebab digugurkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Semakin kita tahu ilmu, semakin menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustadz Haji Madari kami persilakan. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali bersyukur dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat, menghitung-hitung berbagai macam nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat tidur tadi malam, ya. Nikmat di mana kita bisa menghirup udara segar di subuh hari. Nikmat mata kita bisa melek lagi, bisa melihat lagi. Nikmat di mana jantung kita masih berdetak sampai hari ini, sampai detik ini, anggota-anggota tubuh kita masih bisa bergerak. Ya, semua itu walaupun sifatnya duniawi tidak mungkin bisa membayarnya. Jangankan membayar, menghitung aja kata Allah tidak mungkin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Begitu banyak nikmat-nikmat yang kadang kita sendiri enggak pernah meminta, tapi Allah kasih. Di antara semua nikmat-nikmat itu, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih jadi orang beriman, menjadi hamba Allah yang percaya dengan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar. Maka musibah terbesar juga sesungguhnya adalah ketika iman kita hilang. Ketika hati kita kosong dari iman, itu musibah terbesar. Jadi bukan bencana alam, bukan kehilangan harta benda, bukan penyakit berat, bukan kehilangan keluarga yang meninggal. Itu musibah terbesar adalah ketika kita kehilangan iman kita dari hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah terus pelihara keimanan kita sehingga kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang berjuang mati-matian, mengorbankan jiwa raga, nyawa untuk mendakwahkan kepada manusia bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
mendakwahkan kalimat yang Allah sudah tetapkan sejak Allah menciptakan makhluk, yaitu kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita juga akan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan bahasan kita masih tentang orang yang meninggalkan sholat ya. Tinggal sedikit lagi, ini udah mau selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Ini Salman al-Farisi ini adalah sahabat Nabi ya, sahabat Rasulullah yang cukup dekat. Al-Farisi itu orang Persia. Persia itu mana? Sekarang Spanyol ya, Spanyol. Jadi orang Eropa ini. Tapi beriman. Jaraknya udah jauh nih. Dan beliau ini salah satu putra mahkota Raja Persia waktu itu. Jadi orang besar lah. Tapi begitu masuk Islam, tawaduk betul. Ya, tawaduk. Dan beliau tinggalkan semua kemewahan yang ada di pusat kerajaan orang tuanya. Putra mahkota, anak presiden, ya kan? Anak presiden luar biasa. Kemana-mana dikawal, fasilitas lengkap, apa yang dia mau ada. Ya, tapi beliau tinggalkan kemewahan itu dan memang tidak diakui oleh orang tuanya. Karena dia ingin menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup sederhana dan karena orangnya pintar dagang akhirnya jadi pedagang. Ya, jadi pedagang beliau itu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mikyalun faman wafiya wufiya lahu wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Rasulullah SAW bersabda, salat itu adalah seperti timbangan. Ya, salat itu timbangan, mikyal. Barang siapa yang memenuhinya, maka Allah akan memenuhi timbangannya. Dan barang siapa yang mencuranginya, curang, mengurangi timbangan, waman taffafa, faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Maka kalian sudah tahu apa yang Allah katakan tentang al-mutaffifin. Qala Allah Ta'ala dalam firman Allah, wailul lil mutaffifin. Apa tuh artinya tuh mutaffif? Ya. Celakalah bagi orang yang mutaffifin, yang mengurangi timbangan. Wal mutaffif, yang dimaksud al mutaffif itu adalah huwa al munaqqis lil kaili awil wazni awil dhira'i awil salati. Orang yang mengurangi takaran, timbangan, al-waznu, timbangan, awil dhira' atau ukuran, meteran, ya. Sama tuh, timbangan, meteran, takaran. Kalau takaran buat beras, timbangan buat kilo-kiloan, pedagang nih, ya, pedagang yang curang itu. Pedagang yang curang, yang suka ngurangin timbangan atau meteran, ya, jual bahan pakaian, meterannya dikurang-kurangin, orang semeter majuin dikit, ya kan? Jual tanah misalnya dikurang-kurangin, gitu kan? Itu orang yang curang namanya tuh, curang, mengurangi timbangan, meteran. Nah sama awis sholati,
mengurangi sholat sama, itu disebut mutaffif, disebut curang. Ya, orang curang begini apa hukumannya? Wa'adahumullah biwailin, Allah ancam mereka dengan wail, neraka wail. Apa itu wail? Wahwa wadun fi jahannam, yaitu nama satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Lembah di neraka. Lembah itu begini kan ya, yang dalam. Ya, kalau di gunung-gunung di antaranya itu yang curam ke bawah itu lembah namanya. Ya, itu satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Namanya wail. Ya, itu ancaman bagi orang yang curang. Curang timbangan, curang takeran, curang meteran, curang sholat. Akan masuk ke dalam lembah wail. Yang apa tuh? Tastaghiitsu jahannamu fi hurrihi. Yang neraka jahanam aja itu berlindung kepada Allah dari neraka wail itu karena saking panasnya. Nerakanya takut, neraka jahanamnya takut sama wail. Bagaimana kita? Nerakanya aja sampai berlindung kepada Allah. Saking panasnya itu wail. Padahal jahanam udah paling panasnya neraka. Tempat yang paling berat itu jahanam. Dia tempatnya orang kafir, orang musyrik, gitu kan? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab yang tidak beriman kepada Allah, wal musyrikin, orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam. Itu tempat udah paling panas. Tapi dia sendiri ketakutan dengan yang namanya wail, berarti jauh lebih panas daripada neraka jahanam. Itu tempatnya orang curang. Jangan main-main, ya, nurangin apapun ini. Tanah bukan punyanya dipagar aja, misalkan, hati-hati. Iya, geser dikit pagar jadi dia lebih luas. Kalau tanah garapan kita kagak munyain, iya kan? Tanah garapan bukan kita munyain, kita cuman mengambil manfaat, mengurus. Boleh itu mah. Seizin tentu orangnya. Numpang. Itu tuh bahayanya ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza sajada ahadukum falyadh wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'alal ardi. Apabila seseorang dari kalian sujud, artinya salat, ya, di dalam salat itu dia bersujud. Falyadh wajhahu, maka hendaklah dia meletakkan wajahnya. Wa anfahu, dan hidungnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, alal ardi, di atas tanah pada saat sujud. Itu namanya menyempurnakan sholat, ya, enggak terburu-buru, nempel dulu jidat, hidung, dengkul, tapak tangan, ya, ujung kaki, itu nempel dulu, ya. Kalau terburu-buru akhirnya ada yang kagak nempel, itu namanya curang. Curang tempatnya di wail. Nah itu.
Fa innallaha ta'ala, kata Nabi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala auha ilayya an asjuda, mewahyukan memerintahkan melalui wahyu kepadaku, kata Nabi, untuk bersujud ala sab'ati a'dha'in, di atas 7 anggota badan. Apa itu? Al-jabhatu, pertama jabhah, jidat. Nih. Ini nih. Wal anfu, hidung. Wal kafain, 2 telapak tangan. War rukbatain, 2 dengkul, lutut kita. Wasuduril qadamain, dan 2 perutnya ujung jari, ujung kaki kita. Ini nih. Ya. Semuanya. Nah. 7 tuh. 7 anggota wudu, sujud yang wajib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Ya. Jadi ini yang wajib kita lakukan. Maka nggak boleh ditinggalkan itu. Kalau sujud kakinya jangan nekuk begini, ya kan? Kalau pas sujud tuh jangan begini, jangan. Dia harus begini. Ya, jangan. Maksudnya jempolnya tuh, iya, tekuk. Nempel semua, nempel ya. Nempel ke tempat sujud. Wa alla akuffa sya'ran wala thawban, dan jangan menahan rambut dan baju. Maksudnya gini. Jadi ini kalau ini bisa nutup kan, kalau orang rambutnya ini bisa nutup. Bisa nutupin jidat sehingga tidak kena atau terhalang. Atau baju gamis ya. Sehingga menutup tangan kita, sorban nih, hati-hati. Yang enggak boleh itu menghalangi anggota tubuh yang 7 ini nempel ke tanah oleh benda yang nempel di badan kita. Sehingga apakah baju, sarung, ya, yang nempel di badan kita, yang kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Misalnya sorban nih. Sorban panjang, ngelawer begitu. Begitu sujud, dia ke depan. Maka ini kita di atas sorban. Padahal sorban ini nempel di badan. Kalau dia ada di bawah begini nggak masalah. Ya, dia terlepas dari badan kita, tapi begitu dia nempel di badan kita, nah dia nggak boleh menghalangi sujud kita, gitu. Kalau dia sudah nempel, udah menjadi pakaian nggak apa-apa, ya. Jadi bukan, kalau udah menjadi pakaian dalam. Iya, dia sudah kayak ini kan juga pakaian kan, karena menutup aurat, menutup tangan boleh, tapi memang bagi laki-laki kecuali dalam keadaan uzur ya, tidak dianjurkan bersarung tangan. Misalnya uzur, ada hajat, kedinginan, sakit, gitu kan, itu boleh. Faman shalla wa lam yu'ti kulla udwin minha haqqahu, barang siapa yang salat dan tidak memberikan hak kepada semua anggotanya itu, la'anahu dzalikal udwu, maka anggota yang tidak diberikan haknya itu
akan melaknatnya hatta yafrugha min salatihi, sampai selesai salatnya. Itu kesel tuh anggota badan kita. Ya. Yang harusnya dia nempel, sujud itu betul-betul sampai nempel jidat hidung, terus kita enggak sampai nempel. Kita enggak lakukan itu sama dengan kita tidak memberikan haknya kepada si anggota itu. Ya, hak dia ditempelin di dalam sholat. Sama dengan kita tidak memberikan haknya. Maka si anggota yang tidak kita berikan haknya itu akan melaknat kita sampai selesai sholat. Nah, lagi sholat disumpahin sama anggota tubuh sendiri, emang enak? Iya, dilaknat, terlaknat kamu. Coba. Iya, makanya harus benar-benar nempel sujud itu. Nggak bisa kalau buru-buru begini tuh, ya mungkin ini nempel dikit, tapi hidung enggak. Ya, nggak bisa tuh buru-buru. Minimal dia kena semua dulu. Ya. Karena itu termasuk tadi perbuatan curang, mengurangi gerakan sholat karena terburu-buru. Warwal Bukhari an Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, meriwayatkan Imam Bukhari dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, annahu ra'a rajulan yusalli wa lam yutimmu ruku'as salati wala sujudaha. Faqala lahu Huzaifah, ma sallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalah mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari melihat dari seseorang bernama Huzaifah bin Yaman ketika dia melihat seorang laki-laki yang sholat. Ra'a rajulan yusalli wa la yutimmu ruku'a sholati, dan tidak menyempurnakan ruku' sholatnya. Wala sujudaha, juga tidak menyempurnakan sujudnya. Faqala lahu Huzaifah, kemudian Imam Huzaifah berkata kepada orang yang sholat itu, ma shallaita, kamu belum sholat. Oh, ya. Jadi karena terburu-buru tadi, tidak sempurna ruku dan sujudnya, asal-asalan. Ya, misalnya ruku lempeng udah balik, keper gitu. Allahu Akbar. Cuman sekedar nunduk dikit, terus udah langsung sami Allahu liman hamidah. Tidak sempurna ruku dan sujudnya. Maka beliau mengatakan, kamu belum sholat. Ya. Ini enggak dianggap sholat begini nih. Sholat terburu-buru. Seperti yang kemarin tuh hadis, ya. Orang sholatnya begitu, sama Nabi ulang. Sampai 3 kali kan. Disuruh ulang. Balik lagi ke Nabi lagi, ulang lagi sholatnya. Ente kamu sholat begitu, kata Nabi. Iya. Baru Nabi bilangin, kalau sholat itu harus semuanya sempurna, gerakannya. Jangan terburu-buru gitu. Nah ini sama nih, bahkan pedes. Ente mah belum sholat kalau begitu, gitu kira-kira itu bahasa kita. Walau mutta, kalau ente mati, wa anta tusalli hadhihi shalah, sementara sholatnya masih model begini, mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ente matinya tidak dengan fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang tidak termasuk umatku. Ini tidak dalam fitrah Muhammad, keluar dari millah. Ya. Walaupun tidak termasuk kufur, tapi sholat yang tidak diakui. Jadi enggak ada nilainya. Ya, karena tidak sempurna ruku dan sujudnya tadi.
Makanya jangan sembarangan karena ini berbahaya. Wa fi riwayati Abi Dawud annahu qala dalam riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya beliau berkata, munzukam tusalli hadhihi shalah. Sudah berapa lama? Oh, ini riwayat Abu Dawud, Huzaifah tadi omongannya begini. Sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? Terhadap orang yang tadi itu, yang sholatnya beliau bilang terburu-buru, makanya kalau mati tidak dalam agama Muhammad. Qala orang itu menjawab, mundu arba'ina sanah. Sejak 40 tahun. Udah 40 tahun begini modelnya sholat. 40 tahun, Masya Allah. Berarti dari kecil sholat sampai udah tua tuh kan. Sholatnya modelnya begitu, terburu-buru. Qala kemudian Imam Huzaifah berkata, ma shallaita munzu arba'ina sanata syai'an. Berarti kamu tidak dianggap sholat satu pun, sedikit pun sejak 40 tahun yang lalu. Berarti itu sholat semuanya Allah enggak terima. Tidak dianggap sholat. Na'udzubillah min dzalik. Walau mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kamu mati nanti, kamu mati keluar fitrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diakui sholatnya. Wa kana al-Hasan al-Bisri yaqulu, dan adalah Imam Hasan al-Bisri berkata, ya bena Adam, ayyu syai'in yu'izzu 'alaika min dinika idza hanat 'alaika salataka idza hanat 'alaika salatuka wa anta awwalu ma tus'alu anha yaumal qiyamah. Kata Syekh Hasan al-Bisri, wahai anak Adam, wahai manusia, ayyu syai'in yu'izzu 'alaika min dinika, apakah yang akan kamu banggakan dari agamamu? Idza hannat 'alaika salataka, kalau salatmu saja kamu sia-siakan. Wa anta awwalu ma tus'al anha yaumal qiyamah, sedangkan engkau nanti yang pertama kali akan ditanya kepadamu di hari kiamat adalah tentang sholat. Apa yang bisa dibanggakan kalau sholatnya begitu? Ya, itu nanti yang pertama ditanya di dalam sholat, di kuburan pada hari kiamat nanti. Pertanyaan pertama adalah sholat yang dihisab. Ibarat kayak piring, ya, dia akan nampung yang lain, nampung amal-amal yang lain, sholat itu. Tapi kalau sholatnya begitu, apa yang bisa ditampung? Ya, nggak ada, hilang semua. Dia akan menjadi ukuran. Kama taqaddama min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sudah kita bahas terdahulu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Yang pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, ya, dari amalnya seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Ya, dia menjadi ukuran pertama yang akan dihisab itu. Kalau sholatnya model begitu, apa yang bisa dibanggakan? Hilang semua yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain hilang, nggak ketampung. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, fa in salahat maka faqad aflaha wa anjaha, sungguh dia telah beruntung dan sukses. Kalau sholatnya bagus,
yang lain bagus. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya rusak, maka sungguh dia telah gagal dan rugi. Yang lain kagak dihitung, enggak ada tempat penampungannya. Rugi. Fa in intaqasa minal faridati syai'un. Maka kalau berkurang dari salat fardunya itu sedikit saja, yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawu'in. Lihatlah apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah. Jadi kalau salat kita yang enggak sempurna, yang kurang-kurang, yang sholat fardunya nih banyak bolongnya, banyak jeleknya, banyak yang enggak sempurnanya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, coba lihat sholat sunnahnya, periksa sholat sunnahnya. Fayukammilu bihi man taqasa minal faridah. Maka sholat sunnah itu akan menyempurnakan sholat-sholat fardunya yang kurang tadi. Tuh, manfaatnya itu sholat sunnah tuh. Ya. Jadi kita kan nggak tahu sholat kita ini sempurna apa enggak. Dari semua sisi penilaian Allah. Dari niatnya pertama, ya, dari gerakannya, dari berdirinya, dari rukunya, sujudnya, takbirnya. Semua diperiksa oleh Allah. Apakah sempurna? Ya, kita nggak tahu. Dan yang pasti banyak kekurangannya. Bacaan-bacaannya, mungkin ada yang kurang pas hurufnya, ya, ada yang harus panjang dikurang panjangnya, ada yang harus pendek, mungkin kita baca kepanjangan. Semua kan diteliti. Dan itu pasti ketemu kekurangannya. Ya, yang bacaannya sempurna, tahu-tahu hatinya lalai. Cuman badannya doang bergerak, duduk, riri, sujud, ruku di situ, hatinya kemana-mana. Ada yang begitu? Bukan ada, emang banyak. Itu kerjaan kita. Iya kan? Zohirnya doang sholat, batinnya enggak. Apa yang mau dikatakan sempurna? Maka Allah masih sayang sama kita. Yang penting mah kita berusaha. Berusaha sholat itu sebaik-baiknya. Nanti kita udah usaha maksimal masih ada kekurangannya, Allah periksa yang sunnah-sunnah. Oh, dia habis sholat nggak langsung pulang. Dia sholat dulu ba'diyah. Sholat dia datang awal waktu sehingga dia dapat qobliyah. Qobliyah ba'diyah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat fardu itu. Alhamdulillah. Allah sempurnakan. Summa yakunu sa'iru amalihi kadzalik. Kemudian semua amal-amal yang lainnya juga begitu. Ya. Jadi yang sunnah-sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat wajib, termasuk puasa yang begitu. Puasa wajibnya kurang sempurna, ditopang, ditutup, ditambel dengan yang sunnah-sunnah. Fayanbaghi lil 'abdi ay yastaktsira minan nawafil. Maka seyogianya bagi seorang hamba untuk memperbanyak daripada amalan-amalan sunnah. Hatta yukammilu biha man taqasa min faraidihi. Sehingga dapat menyempurnakan dengan amalan sunnah itu amalan-amalan fardu yang kurang, ya. Wabillahil taufik, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah. Ini cukup sampai di sini. Jadi bahasan tentang orang yang meninggalkan sholat, ya, sudah selesai. Nanti kita lanjutkan faslun uqubatu tarikil jamaah. Siksaan bagi orang yang suka meninggalkan sholat jamaah. Nah, nanti ada itu.
Ya, ini bahasan kita berikutnya. Ya, silakan. Iya. Iya. Jadi kalau ngelihat konteks ayatnya fawailul lil musallin, maka celakalah atau masuk neraka wail bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ini yang lalai itu udah kita bahas dari awal. Ada lalai waktunya. Jadi bukan hanya gerakannya doang. Lalai waktunya diundur-undur sampai mau habis. Kalau kemarin tuh sampai matahari itu mau terbenam untuk sholat asar baru dia kerjain. Ya, udah matahari di ujung dua tanduk setan kata Nabi. Udah mau terbenam tuh artinya. Dia baru kerjain. Itu lalai itu. Itu wail. Sahun kategorinya. Terus termasuk ini gerakannya, bacaannya sembarangan, hatinya lalai, tidak mengingat Allah ketika sholat, ya malah ngingetin yang lain tadi tuh. Itu juga termasuk sahun. Ya, an sholatim sahun tuh banyak sekali. Termasuk pada bacaan dan gerakannya tadi. Terburu-buru, akibat terburu-buru itu tidak sempurna. Banyak yang kelewatan. Ya, rukunya belum pas. Jadi hilang tumak ninahnya. Ya, yang kemarin kita bahas tuh. Hilang tumak ninah itu sahun termasuk. Yang tumak ninah tuh begini sholat tuh. Kan harusnya mantang dulu. Allahu Akbar, ruku. Mantang, diem dulu. Seukuran minimal. Seukuran membaca subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Mantang dulu, jangan masih doyong banget udah turun lagi. Ini belum lempeng dirinya, ya kan? Udah turun lagi. Karena cuman kayak per, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu kan langsung turun. Tegak dulu, tegak. Ya, kalau nggak mau baca bacaannya Rabbana lakal hamdu itu aja nggak apa-apa. Kalau nggak sempat baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, mungkin kepanjangan segitu nggak apa-apa, itu kan sunnah. Cuman dibaca Rabbana walakal hamdu. Itu cukup itu sebenarnya, tapi tegakkan berdirinya. Karena kita ingin membaca itu, makanya diselipkan doa-doa sunnah dalam setiap gerakan itu, ya ruku, sujud, kan ada bacaannya minimal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, minimal begitu. Satu kali lah minimal. Itu aja sudah sempurna. Apalagi kalau dibaca sunnah-sunnahnya itu 3 kali. Sunnah-sunnah di dalam sholat itu akan menempurnakan yang wajib. Kenapa? Dengan membaca doa-doa di setiap gerakan itu, maka kita akan tumak ninah. Tujuannya itu. Sehingga tidak termasuk kategori sahun, lalai di dalam sholatnya. Ya, itu yang neraka wel. Kemudian siapa lagi? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yura'un itu riya. Sholat mah sholat, enggak karena Allah, karena orang aja. Pengen banget dibilang orang bener, pengen banget dibilang apa gitu dah. Ya, rajin. Ya, nah, itu juga sahun termasuk ya. Jadi well itu banyak hukumannya. Terutama memang orang yang mempermainkan sholatnya ini. Ya, jadi karena dia mempermainkan sholatnya sembarangan atau bukan karena Allah. Itu juga ancamannya jadi berat. Ya, cukup. Ya. Nah, ya, ini bagus pertanyaannya.
Pas. Iya. Karena kondisi lagi sakit. Iya. Nah, ini bagus. Kalau lagi sakit bagaimana? Inilah agama tidak memberatkan, ya. Agama tidak bikin susah kita. Setiap orang harus begitu. Kalau kita dalam keadaan sempurna, sehat, normal, ini harusnya begini sholat kita. Tapi kalau sakit, sholatlah sesuai yang kita sanggup. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali batas kemampuannya. Jangankan enggak sempurna ruku sujudnya, kagak berdiri aja boleh. Bari duduk, ya kan? Bagaimana mau sujud orang bari rebaan, ya kan? Gitu boleh, artinya tidak menjadi masalah ketika ada uzur. Uzurnya itu sakit, uzur yang syar'i, ya, yang dibenarkan oleh agama. Emang kondisinya sakit, nggak boleh dipaksain justru. Ya, udah sholat apa adanya sesuai dengan kondisi badan. Ya, nggak bisa berdiri, ya duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring. Jangan mikirin ini, waduh, gue gimana ini sujud gua. Jangan, itu pasti Allah terima karena kondisi kita memang dalam keadaan uzur. Allah sempurnakan insya Allah. Hatinya kan bisa tetap ingat Allah. Apalagi sholat dalam keadaan sakit, insya Allah lebih khusyuk. Kenapa? Kita ingat pasti umur. Ya, beda kalau orang sehat mungkin pikiran masih bisa kemana-mana. Tapi kalau orang sholat dalam keadaan sakit, insya Allah hatinya ke Allah. Ntar kalau gue dicabut, kalau habis nih umur tiba-tiba, ya kan, udah dalam kondisi lemah begini. Jadi orang sholat ingat mati, masya Allah, udah pasti insya Allah akan khusyuk sholatnya. Tapi kalau orang sehat malah banyak godaannya. Iya, urusannya ada aja dipikirin, obyekan lah, apalah, ya kan? Iya. Namanya orang sehat kan kadang-kadang kurang ingat gitu. Nah, itulah namanya, sehingga penyakit itu sesungguhnya adalah, makanya kemarin saya bilang, kalau penyakit fisik itu nguntungin kita, penyakit badan nguntungin kita. Kenapa? Karena dari sakit itu sabarnya kita Allah kasih pahala, Allah rontokin dosa-dosa kita, ya kan? Enak banget, justru nguntungin kita. Yang repot itu kalau penyakit hati, itu malah ngerugiin, berat kesononya. Ya, nah makanya kalau orang punya penyakit fisik, bersyukur, dalam hati bersyukur. Karena apa? Allah cabut dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita dari sebab penyakit yang Allah timpakan dan kita ridho. Ya. Jadi insya Allah itu mah nggak apa-apa mah ini, ya, malah bagus. Ayo. Geser. Kayak ini nih, misalnya ini dah gampang nih, ya kan? Topi ya, begini sholatnya gitu, kan nggak kena tuh, ya. Nggak kena, jidat kita tertutup, akhirnya tidak nempel pada saat kita sujud. Maka sholat itu kalau posisi sholat, peci kudu begini banget ini, gitu. Jadi kita periksa gitu, kalau sebelum takbiratul ihram periksa dulu, ini udah pas belum posisi. Sama, sorban juga begitu. Kalau dia memang menghalangi kita pada saat sujud, sementara dia nempel seperti ini, ngegelantung di leher kita, itu geser. Ya, supaya dia tidak menghalangi. Ya, jangan sengaja, orang kadang-kadang mungkin karena nggak ngerti, ya kan, sengaja pas mau sujud tuh malah sorbannya iya gitu. Kalau mau pakai begitu, lepas dari badan, jangan ditempel di badan. Ya, iya sengaja dia sujud begitu. Nah, jadi dia nyiumnya ke sorban, jidatnya nempel. Nggak apa-apa. Ya,
Dan itu kan nggak bahkan banyak gerakan. Imam Syafi'i emang mengatakan 3 kali gerakan. 3 kali gerakan tuh yang mana? Yang disebut membatalkan sholat. Walaupun ini banyak berbeda pendapat, tapi kita ikuti Imam Syafi'i itu 3 kali gerakan. 3 kali gerakan itu yang dihitung adalah seukuran tangan. Ya. Ini gerakan nih. Ya. Berarti kalau dari sini pergelangan sampai 0 bergerak itu termasuk gerakan kita. Ngegaruk misalnya. Ya kan? Misalnya ini sampai begini nih tuh. Ini 3 kali gerakan ini. Gitu. Tapi kalau ini enggak. Jari ini tidak termasuk. Iya, maka begini kalau garuk. Ya, jangan semuanya bergerak. Iya. Iya. Jadi ini tidak termasuk 3 kali gerakan. Iya. Jadi yang digerakin ininya doang. Tapi sekali lewat aja. Jangan sampai begini-begini gitu. Ya. Termasuk tadi tuh yang gerakan-gerakan yang lain, ya. Gerakan tapi memang berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan tidak batal juga 3 kali gerakan. Sebab ada sholat-sholat tertentu yang misalnya di situ lagi ada ular, jangan diem aja. Ya kan, gebuk dulu, matiin ularnya baru lanjutin sholat. Itu kan bukan 3 kali lagi, berkali-kali gerakannya gitu. Tapi dibolehkan dalam keadaan tertentu kita tidak masalah melakukan gerakan seperti itu. Tapi kalau normal, sebaiknya jangan bergerak-gerak sholat itu. Nggak apa-apa kan, itu paling nggak apa-apa. Kecuali bener ini sampai rapi bener gitu kan, diginiin. Sampai kayak orang mau dandan gitu. Kalau sekedar ngangkat kan juga nggak 3 kali gerakan. Enggak. Iya. Ya celana suka begitu supaya nggak terlalu ketat kan, kita angkat dikit. Iya. Itu mah tidak termasuk. Boleh. Itu tidak merusak sholat ya. Gerakannya juga paling 1 kali 2 kali itu mah ya. Enggak. Iya, kan memang harus, dia kan aurat. Dia aurat, memang harus ketutup dia. Lagi dipakai pakaian kita. Ya, silakan. Ya. Kalau rambut ke ubin tidak menghalangi jidat, nggak masalah. Ya. Atau selembar 2 lembar lawer misalnya, tapi jidatnya tetap nempel, cuman terhalang 1 lembar 2 lembar rambut, itu masih nggak ada masalah. Ya. Tapi sebaiknya kalau rambut panjang emang pada saat sholat diikat. Ya. Itulah makanya ulama-ulama kita nganjurin pakai tutup kepala gitu kan. Nabi itu pakai tutup supaya itu. Kenapa? Kalau rambut kita panjang dan nggak pakai tutup kepala, sangat mungkin dia pada saat sujud dia turun, gitu, menghalangi akhirnya. Dan itu yang akhirnya menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Jadi orang suka berdebat, kan nggak wajib pakai peci. Iya betul, pakai pecinya nggak wajib, tapi nempelnya jidat pada saat sujud itu rukun di dalam sujud, nggak boleh. Nah kalau kita nggak pakai peci, akibatnya rambut yang panjang itu
ngelawer, nah itu menjadi menghalangi, akhirnya tidak sah. Nah, sebaiknya pakai peci. Walaupun kita tidak ada ulama yang mewajibkan. Kemarin kan yang di Fiqh Sunnah itu memang sholat tidak wajib pakai tutup kepala kan, gitu, tidak wajib. Tapi Nabi mencontohkan pakai tutup kepala karena salah satu hikmahnya tadi. Iya, supaya rambut yang panjang itu tidak menutupi waktu kita sujud. Iya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan menambah ilmu kita dan akan menyempurnakan ibadah kita. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'ah wa umran thawilan wa barikan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.